Halo adik-adik, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Di mana saja adik-adik berada, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMK Negeri 7 Manado. Dengan materi adalah praktik menganalisis puisi ke dalam bentuk musikalisasi puisi. Adapun yang akan menyampaikan dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, siswa Christopher Rafael kelas 12 Teknik Audio Video, dan yang kedua Maureen Baraming siswa kelas 12 Akuntansi, dan yang ketiga Jessica Atia siswa kelas 12 Akomodasi Perhotelan, dan yang keempat Selomita Hasania siswa kelas 12 Akomodasi Perhotelan, dan yang kelima Messi Nadia Eha siswa kelas 12 TKJ. Nah, adik-adik penasaran kan apa yang disampaikan oleh mereka? Mari saksikan bersama. Sebagai tambahan yang akan mempresentasikan dalam kegiatan ini juga ada Hilary Sondak kelas 12 Teknik Audio Video, Rini Gobel kelas 12 Akomodasi Perhotelan Manado, dan terakhir Julio Domits kelas 12 Akomodasi Perhotelan Bunaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Nadia Eha dari kelas 12 TKJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Pengertian puisi dan musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi, bisa dilakukan dengan cara membuat parafrasenya. Dengan membuat parafrase, kata-kata puisi yang padat dan singkat bisa lebih mudah dipahami. Dari parafrasenya, dapat diketahui bahwa aku sedang menapaki jalan menuju untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu karena bertahun-tahun tidak bertemu. Dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau, si aku menaiki perahu. Keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun bertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang, justru ajal yang memanggil dulu. Padahal perjalanannya sudah lama bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati dan tidak akan sempat bertemu dengan pacarnya yang menunggu. Dalam perjalanan parafrasenya, diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Gadis yang dicintainya ada jauh di pulau. Jauh di sini bisa dimaknai dengan jarak yang sangat jauh, bisa jarak harta atau status, sehingga sulit untuk menuju ke arah gadis pujaannya. Keindahan puisi Cintaku Jauh di Pulau karena penggunaan majas yang baik, menggunakan aliterasi dan asonansi, juga menggunakan rima di masing-masing baitnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
Perkenalkan, nama saya Julio Domits, kelas 12, jurusan Akomodasi Perhotelan. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang masanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Dan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Dan adapun suasana adalah sesuatu yang dirasakan oleh pembuat puisi. Begitu juga dengan tema, merupakan suatu gagasan, pokok atau ide, pikiran tentang suatu hal yang salah satunya membuat suatu tulisan. Jadi makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda, manakala penafsirannya tidak akan sama. Bahkan, bukan tidak mungkin akan bertolak belakang dalam penafsiran ini. Pasti akan ada unsur subjektivitas, kedewasaan, kemantapan pengalaman, dan pengetahuan penafsir akan menentukan mutu rumusan makna puisi. Dengan demikian, hanya penyairnya yang tahu makna persis puisi tersebut. Beberapa hal yang berkaitan dengan apresiasi puisi adalah pemahaman terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, diksi, bait atau lirik, rima, makna. Adapun unsur ekstrinsik adalah latar belakang penulis, keadaan masyarakat pada saat puisi tersebut digubah, sosial, politik, adat, dan sebagainya. Jadi tanpa ada suasana dan tema, tidak akan ada makna puisi. Cintaku Jauh di Pulau adalah salah satu puisi cinta karya Chairil Anwar. Puisi ini menceritakan kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikakan hidup kisah cintanya dengan perahu dan laut. Dan puisi ini sungguh memberi kesan mendalam, membuat para pembaca mengerti agar menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita dan keinginannya. Dan dari puisi Cintaku Jauh di Pulau, kita dapat mengambil nilai etika moral kehidupan, yaitu ketika kita merasakan cinta kepada seseorang, kita harus memperjuangkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Gobel dari kelas 12 jurusan Akuntansi Perhotelan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, makna, puisi, dan juga musikalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam dan juga sastra yang terikat oleh irama dan mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Secara kesimpulan, musikalisasi puisi adalah penggabungan antara musik dan puisi sebagai sebuah pertunjukan seni. Dari situ bisa diketahui bahwa unsur musikalisasi puisi adalah melodi dan irama sebagai perwakilan dari musik dan lirik sebagai perwakilan dari puisi. Pembacaan puisi yang dinyanyikan sehingga seorang pendengar yang kurang paham menjadi paham dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik atau suatu kegiatan pembaca puisi dengan cara dilakukan diberi irama atau diiring dengan musik yang sesuai dengan isi puisi. Dan manfaat dari musikalisasi puisi adalah membuat perasaan yang lebih dalam, dapat membangkitkan imajinasi, dan juga meningkatkan orang dalam berpikir lebih baik dan menggelarkan pikiran, memberikan kesenangan dan hiburan. Suasana adalah sesuatu yang dirasakan pembuatan puisi. Tema merupakan suatu gagasan dengan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, memakna puisi amanan yang ingin disampaikan kepada para pendengar dan para pembaca
puisi. Puisi yang bertema cinta jauh di pulau adalah salah satu puisi ini menceritakan kisah cinta yang terpisahkan oleh jarak dan juga terpisahkan oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan kehidupan cintanya dengan si lelaki. Justru cintanya sudah bertahun-tahun ditempuhi dengan perjalanannya segera kandas di tengah jalan. Untuk menemui agar bisa melamar untuk dia, justru merasa bahwa tujuannya tidak akan tercapai dalam perjalanannya. While ia sangat merindukan pacarnya, tema puisi ini adalah kisah tak sampai jua, dan perasaan ini sangat hancur ketika dia sudah pergi, dipisahkan oleh jarak dan terpisahkan oleh maut. Dengan ada perahu dan lautan yang tidak akan kembali, aku rindu kamu, ingin terus merasa bersamamu. Untuk hidup ini, Anda bisa dikasih kesempatan untuk hidup lagi, tetapi Tuhan sudah merencanakan agar kamu bisa bersama Allah. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Atia dari kelas 12 akomodasi perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi dalam musikalisasi puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang merupakan hasil ungkapan perasaan seseorang yang terikat oleh irama, rima, penyusun baris, dan penyusun bait, yang bahasanya ini terlihat indah dan mempunyai makna. Puisi terdiri dari 3. Yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama ini terdiri dari beberapa jenis, seperti pantun, syair, dan gurindam. Yang kedua adalah puisi modern. Dan yang terakhir adalah puisi kontemporer. Puisi kontemporer ini adalah puisi yang menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Unsur-unsur puisi terdiri dari majas, diksi, rima atau bunyi, citraan atau imajinasi. Unsur-unsur pembangunan puisi terdiri dari 2. Yang pertama fisik dan yang kedua batin. Makna puisi adalah karya sastra yang tersusun secara rapi dan sistematis dengan penggunaan kata diksi yang sehemat mungkin. Musikalisasi puisi adalah genre seni dalam seni pertunjukan yang merupakan hasil kolaborasi antara penyajian musik dan puisi yang melibatkan irama dan tarian atau gerakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam musikalisasi puisi adalah: yang pertama, nada musik dan irama puisi harus menghayati. Yang kedua adalah musik tidak boleh terlalu keras melebihi puisi. Yang ketiga adalah penampilan. Cara musikalisasi puisi yang baik dan benar adalah menentukan puisi yang akan dimusikalisasikan, mengapresiasi puisi yang sudah ditentukan, memerhatikan puisi yang sudah dibangun dengan suasana, menentukan alat musik yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah menentukan notasi nada yang akan digunakan. Unsur-unsur untuk membuat karya musikalisasi puisi adalah melodi, tangga nada, irama, dan tempo. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Selinta Sania dari kelas 12 akomodasi perhotelan. Untuk ini saya akan menjelaskan materi saya tentang menganalisa suasana dan tema makna dari puisi yang berjudul Aku karya Khairil Anwar. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian puisi dan musikalisasi puisi. Puisi adalah merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris,
dan bait puisi. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, suasana, kata-kata, kiasan, kesan, panca indera, dan perasaan. Musikalisasi puisi adalah genre seni dalam seni pertunjukan yang merupakan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Dan untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang menganalisa suasana, tema, dan makna dari puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Suasana yang terdapat dalam puisi Aku adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan, emosi yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangan si tokoh. Tema pada puisi Aku Chairil Anwar adalah mencari tujuan hidup, karena di puisi tersebut menggambarkan ketinggian seorang yang ingin selalu memperjuangkan hanya tanpa merugi orang lain, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Suasana pada puisi Aku adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan, walaupun banyak rintangan yang ia hadapi. Suasana pada puisi Aku adalah suasana yang penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan, emosi yang cukup tinggi, tetapi akan berkarya, suasana yang berubah menjadi sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maureen Lariming dari kelas 12 akuntansi. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang menganalisis tema, suasana, dan makna melalui musikalisasi puisi. Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah beragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi adalah kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Bahkan, beberapa bait di dalam puisi yang dibacakan biasanya dibuat menjadi sebuah lagu yang didendangkan bersamaan dalam musikalisasi tersebut. Penonton biasanya akan terhanyut saat menyaksikan musikalisasi puisi. Di dalam musikalisasi, penonton biasanya lebih mudah memahami isi puisi karena diiringi oleh musik yang mendukung puisi tersebut. Dengan demikian, musikalisasi puisi adalah perpaduan antara seni sastra dengan seni musik. Tema, suasana, dan makna dalam puisi. Tema dalam puisi adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair dalam mengembangkan karya puisinya. Fungsi tema itu sendiri adalah untuk memberikan acuan atau gambaran terhadap puisi yang akan dibuat, sekaligus pokok dari hal-hal yang ingin diungkapkan oleh penulis atau penyair. Contoh tema dalam puisi diantaranya adalah kemanusiaan, kesedihan, perjuangan, cinta, dan ketuhanan. Suasana dalam puisi. Pembaca dapat merasakan suasana puisi melalui pilihan kata atau diksi yang digunakan penyair dalam puisi. Misalnya saat membaca puisi yang menggambarkan kondisi alam. Dalam musikalisasi puisi, penonton atau pendengar dapat merasakan suasana dalam puisi dengan memperhatikan teknik pembacaan puisi yang dilakukan oleh pembaca puisi. Dengan demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan suasana dalam puisi yang dibacakan dalam sebuah musikalisasi puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimak bacaan puisi dengan saksama. Kedua, memperhatikan pilihan kata atau diksi
dalam puisi yang dibacakan untuk mengetahui isi puisi. Yang ketiga, memperhatikan teknik pembacaan yang dilakukan pembaca puisi seperti artikulasi, intonasi, penjadaan, dan ekspresi. 4. Memperhatikan musik yang mengiringi puisi tersebut. Dan yang kelima, menentukan suasana yang dibangun dalam puisi tersebut. Makna dalam puisi. Makna dalam puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama. Tahapan saat menganalisis puisi dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah puisi yang telah dipilih secara berulang-ulang. Dan yang kedua, memahami makna yang terkandung dalam puisi. Yang ketiga, memahami gambaran makna yang ditampilkan penyair. Poin pentingnya yaitu, puisi adalah jenis karya sastra yang tersusun atas bahasa yang indah dan padat makna. Yang kedua, musikalisasi puisi adalah puisi yang dinyanyikan menjadi sebuah karya. Dan yang ketiga, dalam musikalisasi puisi, penonton atau pendengar dapat merasakan suasana dalam puisi dengan memperhatikan teknik pembacaan puisi yang dilakukan oleh pembaca puisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Hairi Esther Samad dari kelas 12 Teknik Audio Video. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait dengan irama, metra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi biasanya dikenali dari ketergantungan pada suku kata, garis, dan berhubungan dengan struktur. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan yang diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisinya. Cara musikalisasi puisi dengan baik dan benar yaitu 1. Menentukan puisi yang akan dimusikalisasikan. 2. Mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. 3. Memerhatikan kesusastraan isi puisi dengan suasana yang dibangun. 4. Menentukan alat musik yang digunakan untuk mengiringi musikalisasi puisi. 5. Menentukan notasi nada yang akan digunakan. Notasi nada tersebut dapat berbentuk notasi angka ataupun notasi balet. Guna dari notasi untuk mempermudah mengajukan puisi tersebut. Tema, suasana, dan makna puisi. 1. Tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Contohnya, tema dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau oleh Khairul Anwar adalah Kasih Tak Sampai, yaitu perasaan cinta kepada seseorang tetapi akhirnya tidak bisa hidup bersama karena telah dipisahkan oleh ajal terlebih dahulu. 2. Suasana. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contohnya, puisi Cintaku Jauh di Pulau yang menggambarkan suasana sedih dan penyesalan karena telah meninggalkan sang kekasih sendirian di pulau yang jauh. 3. Makna puisi. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Sekian penjelasan saya tentang menganalisis suasana tema dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat pagi, salam sehat, damai bagi kita semua, teman-teman dan Serkusnan. Hari ini kami mendapat tugas dari Serkusnan yaitu menganalisis
suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menentukan suasana puisi. Ketika mendengar lagu, pastilah kamu akan merasakan suatu perasaan baik sedih, bahagia, kecewa, gelisah, marah, dan perasaan lainnya. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik lagu tersebut saja, tetapi juga lirik lagu. Sama halnya ketika sedang membaca sebuah puisi, kamu juga akan mendapat sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut suasana puisi. Lebih sederhananya, setiap judul puisi akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut karena ada roh yang ditaruh oleh penyair sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Yang kedua, menentukan tema puisi. Semua karya sastra pastilah memiliki tema. Contohnya adalah puisi. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari terciptanya sebuah puisi. Jenis tema beragam, mulai tema agama, kemanusiaan, cinta kasih, budaya, kritik sosial, dan sebagainya. Sehingga tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti permasalahan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang dapat menjadi kata kunci karena membawa kita ke tema. Misalnya, tema cinta. Pastilah diksi-diksi yang digunakan tidak jauh dari cinta dan konotasinya, dan seterusnya menentukan makna puisi. Yang ketiga, menentukan makna puisi. Makna atau juga biasa dikenal dengan amanat merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi pada pembaca. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Tentu saja setiap pembaca akan menemukan makna yang sama ataupun berbeda dengan pembaca lain. Hal tersebut karena setiap pembaca bebas untuk mengapresiasi atau menafsirkan makna puisi sendiri-sendiri. Makna atau pesan tersebut dapat ditemukan lebih dari satu oleh setiap pembaca akan menemukan jumlah makna puisi berbeda dengan yang lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah intinya dari 3 pendapat para ahli di atas, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang sangat erat kaitannya dengan pengalaman imajinatif dan perasaan penulis, kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dan memiliki hubungan tanda dengan makna. Ya, sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Nah, adik-adik, demikian presentasi teman-teman kalian. Kalian sudah lihat bagaimana keberanian mereka mempresentasikan di depan kamera. Nah, begitupun dengan adik-adik, punya semangat untuk terus belajar. Untuk itu, saya akan selalu menunggu tugas kalian untuk disampaikan dalam video pembelajaran ini. Demikian adik-adik pertemuan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, torang semua basudara.